Pemirsa, Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau juga disebut pemerintahan rakyat. Selama 70 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum berhasil memenuhi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah kesenjangan adalah salah satu masalah serius yang melanda perekonomian Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada kesenjangan antar golongan pendapatan, kesenjangan antara sesama kelompok ekonomi pun cenderung semakin mencolok. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi harus diganti dengan berorientasi pertumbuhan sosial, dan korupsi dan kolusi harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Dalam 15 tahun pembangunan berkelanjutan yang diupayakan pemerintah, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang merasakan pembangunan tersebut, sementara sisanya sebanyak 205 juta penduduk masih berada dalam keadaan tertinggal. Fakta kasus yang pertama yaitu 120 juta orang masuk ke jurang kemiskinan imbas corona. Yang kedua, kesenjangan paling besar ada di Jakarta. Dan yang ketiga, seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Republik Indonesia. Peringkat 30 pada tahun 2000 dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41, dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Utopia. Angka ketimpangan atau rasio GDP Indonesia per Maret 2017 sebesar 0,393. Angka ini turun tipis dibandingkan posisi sebelumnya 0,3197. Ketimpang merupakan satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi selain dari kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Keempat, indikator tersebut menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Jadi kesimpulannya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi pasang surut perjalanan sebagai sebuah negara demokrasi. Salah satunya sebagai bangsa yang berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia masih harus bisa mengatasi besarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. A child in Papua today, born there to educated parents, has a 2% probability to have access to sanitation.